This will be the spot. Watch this. Today, I will merancang sebuah film berjudul Son of a Gun, kalau di bahasa Indonesiain jadinya Anak Senjata. Dirilis pada tahun 2014, film ini dibintangi oleh Alicia Vikander yang jadi Lara Croft di film Tomb Raider, di mana aktris satu ini cukup berani karena sering main buka-bukaan di beberapa filmnya. Ya memang dibayar, cuma kan aset jadi ketahuan. Tapi itu tidak jadi masalah karena saya juga menikmatinya. Ya udah, tanpa berlama-lama karena sebentar lagi saya harus berangkat ke Korea Selatan karena ada janji mau mancing bareng Presiden Moon Jae. Berlatar belakang di Australia, kita akan melihat seorang pemuda bernama John, ini orangnya, yang baru saja masuk penjara akibat tindak kriminal ringan yang dilakukannya dan harus dihukum selama 6 bulan di lapas yang dipenuhi oleh para pelaku kriminal kelas berat. On for a fresh start then. Entah kejahatan apa yang sudah dilakukannya tidak diceritakan secara spesifik, tapi yang pasti bukan disebabkan oleh mencuri koneksi wifi tetangga secara ilegal. Berbeda dengan Iceman atau Boyka yang jika masuk penjara mereka akan petantang petenteng, si John terlihat cukup canggung dan kikuk karena ini adalah pertama kalinya dia masuk penjara. Come on, move. John pun dimasukkan ke sel bersama seorang tahanan yang seumuran dengannya, di mana wajahnya terlihat memar seperti habis dihajar dan sudah bisa ditebak bahwa anak muda itu pasti mendapat pelecehan dari napi lain. Nah, pertanyaannya, apakah si John akan mendapat perlakuan yang sama? Coba tanya Galileo. Setelah rambutnya dipangkas, John pun disuruh untuk bekerja sebagai bagian dari tugas para napi, untuk kemudian dia istirahat dan akhirnya melihat 3 pelaku yang telah melakukan pelecehan kepada teman satu selnya, sekaligus orang yang telah membuat pemuda tersebut babak belur kemarin. Ini adalah Brendan, seorang perampok sekaligus pencuri, di mana dia cukup disegani di sana dan tak ada satu orang pun yang berani macam-macam dengannya. Ketika Brendan bermain catur, John yang merasa bahwa dirinya lebih jago dari Dewa Kipas dan Gotham Chess pun menghampiri Brendan dan berinisiatif untuk mengatakan bahwa Brendan melakukan langkah yang salah, sekaligus berhasil membuktikan perkataannya tersebut. Dan itu cukup membuat Brendan dan anak buahnya terkejut. Esok pagi, teman satu selnya John terlihat sedang meruncingkan sikat gigi dan berniat untuk melawan kepada 3 napi yang suka melecehkannya. Namun hal itu berhasil dicegah oleh John dengan melakukan keributan yang membuat dirinya masuk ruang isolasi. Dan sepertinya tindakan yang John lakukan tidak terlalu membantu karena 3 napi tersebut tetap saja melakukan pembulian kepada pemuda tersebut. Tak diduga pemuda tersebut nekat bunuh diri karena sudah tidak tahan dengan pemboholan tersebut, di mana John terancam akan menjadi pengganti pemuda itu sebagai korban pelecehan para pelaku homreng tersebut. Mengetahui dirinya dalam bahaya, John pun meruncingkan sikat gigi hingga saatnya tiba. Brendan langsung menyelamatkannya dan mengusir ketiga pelaku homreng tersebut. Fuck off. Fuck off. Ternyata ada hurang di balik batu ciulan, di mana Brendan akan membantu John terlepas dari pelaku itu selamanya dengan satu syarat bahwa John harus melakukan sesuatu untuk Brendan setelah dia bebas dari penjara. Dan ketika para pelaku itu akan melakukan tindak asusila kepada John, muncullah Brendan dan kedua anak buahnya yang langsung menghajar dan membunuh mereka semua. Oh, the business model's changed, Dave. 6 bulan kemudian John pun bebas dari penjara dan melakukan sesuatu yang telah disepakatinya dengan Brendan, yang mana John harus menemui seorang mafia bernama Sam. Ini orangnya, di mana Sam ini merupakan pemasok barang curian yang sering bekerja sama dengan Brendan. Ternyata John diminta untuk membebaskan Brendan dan anak buahnya dari penjara dengan menggunakan John sebagai alatnya, yang mana John diajari cara menggunakan senjata dan dipersiapkan untuk membebaskan Brendan dan kawan-kawan.
Dan saatnya tiba, John pun muncul dengan sebuah helikopter di mana dia terlibat adu tembak dengan para polisi dan berhasil membawa kabur Brendan dan antek-anteknya. Mereka pun pergi menggunakan mobil dan berhenti untuk membeli makanan, di mana Brendan mendengar berita tentang peristiwa tadi, dan alangkah terkejutnya Brendan saat mengetahui bahwa salah satu anak buahnya ternyata masuk penjara gara-gara kasus pemerkosaan anak di bawah umur. Here comes the fat fuck now. Sebagai perampok profesional yang masih memiliki hati nurani, Brendan tentu murka mendengar hal tersebut, di mana dia menghajar anak buahnya dan pergi meninggalkannya sendirian. You shouldn't have lied to us. Setelah itu mereka pun pergi ke kediaman Sam untuk membicarakan bisnis, di mana tujuan Sam membantu Brendan kabur adalah untuk menggunakan jasa atau keterampilan merampoknya dalam sebuah misi pencurian emas batangan di suatu tempat. Dan mari perkenalkan, ini adalah Tasya, wanita muda bersemangat yang berprofesi sebagai asisten sekaligus pendampingnya si Sam. Dan seperti yang sudah bisa ditebak, John dan Tasya pun bertemu, di mana Tasya merasa nyaman dengan John hingga terjalin kedekatan di antara mereka berdua. Hal itu pun mendapat pertentangan dari Brendan karena jika saya mengetahui wanita pendampingnya bersama John, tentu hal itu akan merusak hubungan bisnisnya. The program. Singkat cerita, Brendan pun surupai ke lokasi tempat pembuatan emas-emas batangan itu untuk kemudian merancang strategi agar bisa masuk dan keluar dengan selamat. Then JR, you'll be here with Stadlo. Sementara itu, John kembali menemui Tasya, di mana mereka berenang bersama di pantai yang akhirnya terjadilah sebuah pertarungan dahsyat di dalam asinnya air laut. Dan seiring berjalannya waktu, mereka berdua pun saling jatuh cinta dan melakukan itu setiap hari sampai John datang terlambat untuk melakukan aksi perampokan bersama Brendan. Saatnya beraksi, mereka semua pun melakukan tugasnya masing-masing, di mana John sebenarnya enggan melakukan hal ini. Namun karena tak punya pilihan lain, dia pun terpaksa mengikuti semua yang diperintahkan oleh Brendan. Come on, let's fucking move! Move! Let's go, come on. Move. Go. Setelah berhasil mendapatkan 6 batang emas murni, mereka pun sudah disambut oleh polisi yang mencegatnya di luar untuk kemudian terlibat kejar-kejaran dan baku tembak yang membuat salah satu anak buah Brendan tewas tertembak. Emas itu pun kemudian diserahkan kepada Sam untuk dikecilkan, di mana Sam menyuruh Brendan untuk datang nanti malam dan mengambil bagiannya. Dan ternyata Sam ternyata berniat menguasai semua emasnya, di mana dia menjebak Brendan agar kembali masuk ke penjara. Beruntung Tasya memberitahukan hal itu sehingga saat Brendan dan John akan kembali ke hotel, mereka pun selamat dari para polisi yang sudah mengepung hotel tempat mereka tinggal. Yeah. What did you do, Sam? Tak tinggal diam, Brendan dan John pun berencana pergi ke Melbourne, tempat diuangkannya emas-emas itu, di mana Brendan memperbolehkan John untuk mengajak Tasya bersama mereka. Dan ketika dalam perjalanan menggunakan kereta api jurusan Sukabumi, Zimbabwe, John dan Tasya pun lagi-lagi melakukan pengecopetan tepat di dalam toilet. Dan itu sangat geduk-geduk. Apa sih anjing? Sesampainya di sana, mereka pun tinggal bersama di sebuah kamar hotel, di mana Brendan menampar Tasya hanya karena menolak perintahnya, yang akhirnya John menyadari satu hal, bahwa Brendan hanya memanfaatkan John untuk mencapai tujuan pribadinya. Esoknya Brendan dan John pun melakukan aksi penyergapan terhadap anak buah Sam yang akan bertransaksi dengan salah satu penadah emas di sana, di mana Brendan bekerja sama dengan penadah tersebut dan berhasil menculik salah satu anak buah Sam yang selamat. Alright, he's alive. Get him in the van.
Setelah diinterogasi dan dimasukkan ke dalam kulkas, anak buah Sam pun akhirnya buka suara mengenai lokasi disimpannya emas yang lain, untuk kemudian mereka langsung pergi ke sana dan akhirnya berhasil mendapatkan semua emas tersebut. Setelah itu Brendan pun menemui Sam dan membunuhnya untuk membalas dendam atas kematian anak buahnya pada kejadian tempo hari. Setelah semua emasnya sudah di tangan, kini Brendan hanya perlu menyerahkan setengah emas tersebut kepada si penada sesuai kesepakatan awal karena mau membantunya merebut emas itu dari si Sam. Dan dengan sisa emas yang ada di tangannya, Brendan hanya perlu membagi dua emas tersebut dengan rekan dan orang yang selalu membantunya selama ini, yaitu si John. Namun layaknya orang berdasi yang haus akan harta dan kekuasaan, Brendan ternyata berniat memberikan hanya 5% dari emasnya, di mana dia membawa John ke tengah laut dan menyuruhnya pergi dengan 5% dari emas-emas curian tersebut. Dan faktanya, John sudah bisa menebak hal ini akan terjadi, di mana dia dan Tasya bekerja sama dengan mengambil semua emas tersebut tanpa sepengetahuan Brendan. Sontak hal itu membuat Brendan terkejut, di mana saat dia memeriksa tasnya, emas-emas itu sudah tidak ada di sana. Tak cukup sampai situ, ketika Brendan akan membunuhnya, sudah ada Tasya di tepi pantai yang siap menelpon polisi andai kata Brendan benar-benar membunuh si John. Tak punya pilihan lain, Brendan pun harus rela membagi setengah dari emas itu dengan John dan membiarkan mereka berdua hidup bahagia. Beberapa waktu setelah kejadian itu, Brendan yang berstatus buron pun harus rela kembali ke penjara, di mana John dan Tasya mengiriminya surat dan foto bahwa dia sudah menikah dan hidup bahagia di luar sana. Tamat, ending yang mengemaskan.